Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Alhamdulillah, sebelumnya suara saya kedengeran ya Ustaz Jaris? Terdengar Cek, Ustaz, aman. aman ya? Oke. Alhamdulillah, pertama-tama, ibu dan kakak yang paling utama dan harus kita utamakan, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memaksimalkan apa-apa yang kita kerjakan, bisa memperbaiki segala amalan kita, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apalagi sekarang ya kita Hamin berapa? Hamin satu mungkin ya. Ntar malam sholat tarawih ya, kalau kalau nanti sidang isbat yang menetapkan apa namanya 1 Ramadan besok jatuh pada hari Senin ya tanggal 11 Maret ini, maka ya kita tarawih ntar malam gitu. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan ini, ya, bersyukur kita dan doa kita ya sampai seterusnya kita senantiasa bisa dipertemukan kepada bulan Ramadan insyaallah, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya tentunya, kepada para sahabat, pada para istrinya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita, ibu dan kakak, selaku umatnya yang terus berusaha menjadi pengikutnya di akhir zaman ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, ibu dan kakak, ya, kalau saya lihat apa namanya poster ya tentang kajian silat otak pada pagi hari ini, seandainya ini adalah Ramadan terakhir, akankah Ramadan tahun ini masih sempat kita berpuasa sebelum tutup usia? Wah, ini Masya Allah ya. Jadi insya Allah tujuan kita Zoom pada pagi hari ini agar kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Baik, ayah bunda kakak semua. Ya, kalau berbicara tentang bulan suci Ramadan ini pasti banyak sekali keutamaan. Ya. Banyak sekali keutamaan, banyak sekali keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Makanya kenapa kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan itu. Ya. Karena belum tentu, ya, belum tentu nanti di tahun besok, ya, di tahun selanjutnya 2025, ya, bulan suci Ramadan tahun depan, belum tentu kita hidup. Jangankan tahun depan, besok nih 1 Ramadan, belum tentu kita bisa menjalankan ibadah ya secara full totalitas di bulan suci Ramadan. Bisa jadi ntar malam kita mati, ya kan? Bisa jadi bangun tidur kita nggak bangun lagi, ya. Bisa jadi ya pokoknya banyak kemungkinan yang bisa membuat kita mungkin nggak bisa melaksanakan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu, jikalah memang Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini, besok nih, sampai 30 hari ke depan, ya kan? 29 hari, 30 hari. Maka kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan. Bahkan kalau dulu itu, ibu nam kakak ya, para salafus soleh, ya kan, para sahabat, para salafus soleh,
orang soleh terdahulu itu ketika mereka keluar dari bulan suci Ramadan, artinya di bulan Syawal ya kan, 1 Syawal, maka dari situ tuh ya dari bulan Syawal mereka udah berdoa untuk apa? Untuk dipertemukan kembali kepada bulan suci Ramadan, ya kan? Doanya masyhur gitu, diajarkan oleh Nabi, ya kan? Allahumma ballighna fi Ramadan wa sallimna Ramadan, ya. Wa tasallamhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Nah, jadi orang soleh pun, ya bahkan baru 1 hari baru keluar bulan suci Ramadan, mereka udah minta dipertemukan lagi di Ramadan selanjutnya, begitu. Saking nggak mau sedikit pun melewatkan bulan suci Ramadan dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal ketaatan untuk meningkatkan amal soleh, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi coba sudah sejauh mana kira-kira kita merasa ingin mendapatkan bulan suci Ramadan itu? Ya. Maka contohlah para salafus soleh. Ya. Minta terus nih di setiap doa-doa kita, ibu dan kakak, untuk apa? Untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, itu masyhur doa-doanya ya di kalangan para salafus soleh. Minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan karena kita nggak ada jaminan. Ya. Nah, lalu ibu dan kakak semua, kenapa kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan? Tadi yang saya bilang, banyak sekali keutamaan, banyak sekali rahmat, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang penuh harapan di bulan suci Ramadan. Dan pasti ketika orang-orang ya memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, tentunya ada di situ keutamaan yang akan didapatkan. Nah, gitu ya. Kan banyak keutamaan yang akan didapatkan. Maka setidaknya ada beberapa alasan ya. Ibu dan kakak, kenapa kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan? Kalaulah tahun lalu kita belum maksimal, ibu dan kakak, maka jangan sampai Ramadan tahun ini kita tidak maksimalkan. Kita tidak manfaatkan, kita tidak berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Maka yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah bulan Ramadan. Maafan ini suara saya agak habis dan serak. Yang pertama, karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Ya. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Artinya apa berkah di sini? Ya, sering disampaikan oleh guru-guru kita, Abi Andika, ABB, dan semua para asatidz. Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair. Ya, bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan. Nah, di bulan suci Ramadan ini, kebaikan itu pasti bertambah dengan drastis. Ya, dengan adanya bulan suci Ramadan. Coba, bisa kita lihat. Ya, pokoknya meningkatlah semua kebaikan itu. Ya, keberkahan di situ. Ya. Dan ini menyeluruh, nggak cuma didapatkan oleh orang-orang yang memang fokus dia untuk beribadah saja di masjid gitu. Ya, memaksimalkan bulan suci Ramadan. Cobalah nanti lihat, ayo bunda kakak ya. Para pedagang, para pengusaha, para karyawan, semua manusia. Ya, tentu utamanya orang-orang Islam, ya orang-orang muslim, orang-orang beriman, ya pasti akan meningkat keberkahan, kebaikan yang didapatkan di bulan suci Ramadan. Coba nanti lihat. Mungkin di sini ada ibu enam kakak, di antara ibu enam kakak yang punya usaha mungkin dagang ketika nanti bulan suci Ramadan, entah dagang takjil kek, entah kurma kek, ya kan. Nah, itu pasti tuh nanti insya Allah meningkat pendapatannya, omsetnya daripada di bulan-bulan sebelumnya mungkin ketika ibu berjualan, berdagang. Ya kan. Karyawan, misal, Masya Allah, bahkan di Masjid Muslim Milioner kita di sini, Masya Allah, para SPA, santri, penerima amanah, tahun lalu aja, Alhamdulillah, ya.
Alhamdulillah atas izin Allah itu para SPA di Masjid Muslim Milioner tuh dapat yang namanya THR. Oh, kebayang nggak ibu dan kakak? Oh, ini luar biasa tiba-tiba dikasih THR gitu kan, gimana nggak senang gitu para SPA ya kan. Santri penerima amanah. Jadi 2 kali lipat. Seharusnya dalam sebulan cuma sekali ya kan. Ini 2 kali dikasih ya kan. 2 kali lipat. Masya Allah. Nah itu keberkahan ya kan. Keberkahan. Keberkahan ya, kebaikan yang didapatkan oleh para umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selain apa namanya meningkatkan ibadah ya kan, meningkatnya ibadah ya, puasa Ramadan, sholat dan seterusnya, tilawah, sedekah, maka itu semua adalah bagian dari keberkahan di bulan suci Ramadan itu sendiri, ayah bunda kakak. Nah, jadi itu yang pertama. Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Jadi jangan pernah sedikit pun kita tidak manfaatkan. Jangan sedikit pun kita lewatkan. Ya, detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam di bulan suci Ramadan. Penuh keberkahan, penuh kebaikan. Jadi maksimalkanlah ya ayah bunda kakak. Ya, maksimalkan bulan suci Ramadan agar apa? Agar keberkahan yang kita dapatkan itu full ya. Agar keberkahan yang kita dapatkan itu maksimal. Nah, karena kalau kita tidak manfaatkan dari hari pertama bulan suci Ramadan, itu berarti kita kurang apa namanya maksimal, kurang full kita dapatkan keberkahannya itu nanti. Ya, nah, jadi itu ziyaratul khair, bertambah ya keberkahan. Bulan yang penuh berkah. Jadi pasti kita akan mendapatkan keberkahan itu kalaulah memang kita penuh harap, kalaulah kita mengeluarkan effort ya, kesungguh-sungguhan yang memang kita lakukan itu dengan totalitas maksimal. Nah itu yang pertama. Ya, terus yang kedua ya, kenapa kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan? Karena kita belum tentu tadi apa namanya hidup di tahun depan. Karena yang kedua itu alasannya, bulan suci Ramadan adalah bulan diwajibkannya untuk berpuasa, ayah bunda kakak, ya, untuk berpuasa. Nah, inilah jelas ya kan. Bulan suci Ramadan diwajibkannya untuk kita berpuasa. Dari puasa ini ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat kedua ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu 185 ya. Kita mundur. 183-nya maksud saya. Ya. Di awalnya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini rahasianya Ibu Namkot. Ya. Diwajibkannya kita untuk berpuasa. Nah, tujuannya apa berpuasa di situ? Ya. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkannya berpuasa, kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita ketika melewatkan bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa, diharapkan apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kuncinya. Takwa di situ. Ya. Kabarnya kalau kita perhatikan kalimat ini, ya kan? La'allakum tattaqun di situ. Jadi kalau dijelaskan oleh para mufasir ya, salah satunya Imam As-Suyuti di situ. Jadi kalimat la'alla itu ayah bunda kakak dalam ilmu nahwu disebut dengan harfun tarji. Harfun tarji itu apa ya? Kalimat yang penuh harap gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalaulah kita penuh harap, ibu ayah bunda kakak punya harapan ya di masa depan, punya berbagai macam kenikmatannya. Misal, oke, harapan di tahun ini 2024 nih, ya kan. Targetnya, doanya kita punya beli rumah sendiri, ya kan. Punya mobil sendiri, nggak kredit, punya HP baru misal untuk kebutuhan dan seterusnya. Nah, kira-kira kalaulah kita punya harapan seperti itu,
mungkin nggak kita dapatkan kalau kita nggak punya kesungguhan usaha yang lebih untuk mendapatkan harapan tersebut, mendapatkan hal tersebut. Mungkin nggak? Kan nggak mungkin, benar nggak? Nggak mungkin kita berharap kita punya mobil, kita punya rumah, cash sendiri, ya kan, nggak ngontrak, kalau kita nggak berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, kalimat la'alla di situ, nah itulah kalimat harapan. Artinya apa? Ayo bunda kakak semua, ya kan? Tidak semua orang yang melewati bulan suci Ramadan ini, ketika keluar bulan suci Ramadan, outputnya, ya, benefit yang dia dapatkan itu, aduh, sebentar, ada yang nelpon pula nih. Iklan sebentar, ada yang nelpon. Leader saya. Sebentar. Oke. Ya. Jadi kalimat la'allakum di situ, ya. Artinya apa? Tidak semua orang yang ketika melewati bulan suci Ramadan, ya, keutamaan sebagai orang yang bertakwa itu didapatkan. Ya. Tidak semua orang itu ketika keluar bulan suci Ramadan menjadi bertakwa. Karena apa? La'allakum tattaqun di situ Allah menjelaskan bukan berarti kita seketika itu, ya, mau nggak memaksimalkan, mau maksimalkan, mau dia sholat, mau dia, ya, menghabiskannya dengan apa namanya, ibadah ataupun dengan tidur, ya kan, itu nggak menjadi jaminan gitu loh. Karena tidak semua orang menjadi bertakwa ketika lewat bulan suci Ramadan. Ya, kalimat la'alakum di situ tadi harfun taroji, cuma kalimat harapan gitu loh. Ya. Karena itu tadi, kalau kita punya cita-cita, ingin ini, ingin itu, maka kita berusaha dong, ya kan? Berusaha untuk bisa mendapatkan hal tersebut gitu loh. Tentunya dengan effort, kesungguhan, tekad yang kuat, usaha yang maksimal, ya kan? Doa yang nggak pernah putus. Nah, kan itu. Sehingga kita bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, sama. Kalau kita ingin mendapatkan predikat takwa, ya kan? Diri kita menjadi takwa, maka apa yang harus dilakukan? Memaksimalkan bulan suci Ramadan gitu loh. Ya kan? Memaksimalkan bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, berapa banyak orang yang melewati bulan suci Ramadan itu hanya mendapatkan ilal juwal atos, hanya mendapatkan apa? Haus, ya kan? Lapar, dahaga, ya kan? Cuma itu yang didapatkan. Karena apa? Ya, itu tadi. Nggak dia dapatkan takwa di situ. Karena tidak memaksimalkan bulan suci Ramadan. Tidak mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ketaatan. Ayah bunda kakak. Nah, makanya nggak semua kata Allah. La'allakum tattaqun di situ khusus. Ya, tidak didapatkan oleh semua orang. Oke lah kalau tadi keberkahan didapatkan, ya kan? Tapi kalimat takwa, predikat takwa, output menjadi orang yang bertakwa itu nggak didapatkan oleh semua orang, ayah bunda kakak. Ya, maka jadikan puasa kita di bulan suci Ramadan ini jangan sampai puasanya itu cuma mendapatkan lapar dan haus, ya kan? Nah, itu yang kedua. Kenapa harus kita maksimalkan? Karena kita diwajibkan berpuasa. Nah, puasa itu sendiri untuk menjadikan kita bertakwa. Kayak bunda kakak. Ya. Terus yang ketiga itu kenapa kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan? Karena pintu surga dibuka. Ya. Karena pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ayat ya, tapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Ya. Aftaradullahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah. Artinya apa? Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Diwajibkan kepada kalian, kepada kita untuk berpuasa. Lalu apa? Yuftahu fihi, dan dibukakan, ya, abwabul jannah, dibukakan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Pintu-pintu surga, abwabul jannah. Masya Allah, dibukakan tuh,
pintu-pintu surga, ya. Dan apa? Ada lanjutannya, ya. Dan ketika Allah bukakan pintu surga, ada yang ditutup juga ternyata. Apa yang ditutup? Pintu neraka, ayo undang kakak. Ya kan? Pintu neraka. Nah, pintu neraka ditutup. Ya, di samping pintu-pintu surga dibuka pada bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu neraka pun ditutup. Ya kan? Nah, artinya apa di sini? Ya, artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, untuk apa? Untuk melakukan segala amal soleh, segala amalan penghuni surga, ya kan? Amalan penghuni surga dimudahkan tuh, ya kan? Bahkan mungkin seharusnya, ya, mungkin sebelum di luar bulan suci Ramadan, bulan-bulan kemarin tuh, ya, sekalipun dia bukan orang yang memang melakukan rutinitas ibadah itu sebagai kebutuhan, maka insya Allah potensi dia untuk meningkatkan amal soleh di bulan suci Ramadan itu potensinya besar gitu. Ya kan, orang yang mungkin jadi jarang ke masjid jadi sering ke masjid, ya kan. Pokoknya jadi rajin lah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang pintu surga dibuka gitu loh. Pintu neraka ditutup, ya kan. Ya, keberkahan juga di situ, artinya keberkahan. Ya, pintu neraka ditutup artinya seharusnya potensi untuk melakukan segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Ya, itu kecil, ya kan? Itu kecil potensinya. Jadi lebih banyak Allah berikan di situ, Allah condongkan kita ketika di bulan Ramadan untuk apa? Untuk memang mengarah ke hal-hal kebaikan gitu, ya kan? Untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah gitu. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, setan-setan itu dibelenggu. Ayah budang kakak, ya. Kata Rasulullah SAW tadi, ya, idza jaa Ramadan, ya, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Nah, itu tadi hadisnya, ya. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, ya. Wa sudda wasufati syayatin wasufati syayatin, ya. Apabila Ramadan tiba, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Nah, mungkin itu tadi alasan kita, ya, tadi dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Ya, setan dibelenggu artinya apa? Ya itu tadi, kita dimudahkan untuk beramal soleh. Ya, godaan-godaan tuh untuk melakukan dosa-dosa itu menghilang lah. Mungkin nggak menghilang, ya, mengurang. Karena sebagian ulama yang menjelaskan setan yang dibelenggu di situ adalah setan-setan yang memang pentolan-pentolannya lah kalau bahasa saya, ya. Pentolan-pentolannya artinya apa, ya? Panglima-panglimanya nih, setan-setannya yang memang pengaruhnya besar ketika menggoda manusia gitu loh. Kan? Ya mungkin menggoda untuk berzina, ya kan, apalagi meninggalkan sholat dan seterusnya dan seterusnya. Itu dibelenggu semua mereka. Komandan-komandan setan tuh. Jadi hanya setan-setan yang ece-ece gitu loh, anak bawangnya yang disisakan, yang tidak dibelenggu. Ada juga penjelasannya kayak gitu. Dan ada juga penjelasan dari para ulama, kenapa kok masih ada tapi nih potensi, ya kan, melakukan dosa. Kok masih ada orang-orang yang dia siang-siang naik motor, ya kan, ngakunya sama ibu bapak pergi pergi ke kajian, ya kan, pergi ke masjid, nggak tahu belok ke warteg. Ya kan? Belok ke warteg. Wah, kok masih ada yang kayak gitu. Wah, maka ada juga ulama yang menjelaskan, ya, kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Kan setan-setan dibelenggu. Karena selama 11 bulan sebelumnya dia udah ditarbiyah sama setan untuk ditarbiyahnya sama setan, nauzubillah, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa. Sehingga memang hawa nafsunya itu timbul dari dirinya gitu loh. Bukan dari setan. Nah, gitu ya, hai berdampak, ya kan? Sehingga masih ada potensi dia melakukan dosa. Nauzubillah.
Dari rumah ngaku pergi ke masjid ya kan, ke kajian, nggak taunya belok ke warteg ya. Alhamdulillah. Nah ini reminder juga ya untuk mungkin ada ya tetangga, ibu dan kakak yang memang profesinya jualan makan ya kan, jualan makan, entah itu warteg, rumah makan, semuanya lah ya. Pokoknya usaha makan. Ya, jadi jangan, saran saya, jangan buka kecuali menjelang berbuka. Jangan buka ininya warungnya kecuali menjelang berbuka puasa. Artinya bukanya sore aja udah gitu loh. Ya kan? Jangan khawatir, jangan takut nggak dapat rezeki. Udah diatur rezeki itu sama Allah. Jangan takut nggak maksimal dapat duitnya. Nggak, jangan. Karena apa? Karena ditakutkan ketika kita buka dari pagi, dari siang. Nah itu, kita berkata membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk tidak berpuasa. Nauzubillah. Karena banyak kasusnya begitu. Itu loh. Kan kalau sore enak itu udah jelas ya kan. Wah ini berarti orang-orang yang beli ini buat buka puasa nih insya Allah. Ya kan. Tapi kalau siang, potensi orang yang datang tuh, orang yang nggak puasa gitu loh. Dosa kita karena memfasilitasi mereka. Jangan sampai kita membantu ya, membantu dalam hal keburukan. Nauzubillah. Kan udah jelas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling membantu dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Nah, itu kan buruk tuh. Ya kan orang nggak puasa. Oh, suruh sini sini. Nih, warteg ditutupin pakai spanduk pecel lele yang dia wartegnya. Bener nggak? Bener. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi itu juga reminder untuk mungkin ada yang berprofesi sebagai apa namanya rumah makan gitu ya, apa namanya jualan makan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang berapa? Yang keempat, ya, setan dibelenggu. Lalu yang keenam, kenapa kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan? Karena di dalamnya adalah ada malam, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar, ibu dan kakak. Ya, Lailatul Qadar. Jadi maksimalkan. Ya. Ada di mana malam Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Ramadan. Bayangkan, lebih baik dari 1000 bulan. Kita sedekah, sholat 2 rakaat, tinggal dikalikan aja berarti. Kita berkata sholat selama 1000 bulan. Kalau kita apa namanya rincikan lagi, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kita ibadah tuh, bayangin. Masya Allah. Nggak kebayang orang-orang saudara-saudara kita yang memaksimalkan bulan suci Ramadan di tanah suci. Masya Allah. Lebih, itu saya iri positif. Benar-benar saya hasad sama orang yang memaksimalkan bulan suci Ramadan di tanah suci. Masya Allah. Di Mekah dan Madinah. Udah mah banyak seperti ibadah 83 tahun dan dikalikan lagi ya kan, 1 rakaat di Mekah dan Madinah itu berlipat-lipat kali lagi gitu loh. Ya kan pahalanya. Masya Allah, tuh udah nggak kebayang lah itu. Dia panen pahalanya semana banyak. Ya kan? Nah, itu tadi apalagi pas malam Lailatul Qadar tadi. Jadi maksimalkan 10 hari terakhir. Coba seperti halnya ya ibu dan kakak, belajar dari kuda ya. Orang kalau lagi balap kuda ya kan, kuda tuh ya, dari dia start menuju ke finish, dikit lagi mau finish, kira-kira apa yang dilakukan oleh kuda? Maka dia akan mengeluarkan semua tenaga yang dia punya tuh, ya kan? Ketika mendekati finish, ya kan? Jadi bukan mengurangi kecepatan kuda tuh, tapi lebih justru dia mengeluarkan sisanya, ditambah lagi kecepatan dia untuk melewati garis finish tersebut. Nah, sama kayak kita, jangan sampai kita, karena penyakitnya gitu tuh, ya kan, umat Islam tuh. Rame di 10 hari, di 10 hari pertama aja. Masjid rame ya kan, terawih, Masya Allah penuh. Nggak muat sampai masjid musola tuh. Tetapi ketika udah 15 hari, 20 hari, 10 hari terakhir, ini penyakitnya nih. Ramenya bukan di masjid lagi. Di tempat-tempat apa jualan, di mall, di Ramayana, di Matahari, di mana lagi? Nauzubillah, ya. Nauzubillah. Jangan sampai. Karena ada malam Lailatul Qadar di situ loh. Jangan kita malah mengurangi kecepatan. Justru kita tingkatkan gitu loh. Karena Rasulullah SAW pun begitu.
Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah di 10 malam terakhir itu mengikat kuat sarungnya. Artinya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menambah effort, kesungguhan untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan. Jadi bukan kendor ya, bukan kendor. Justru tambah lagi di 10 hari terakhir Ramadan. Karena ada Lailatul Qadar itu loh, ya kan? Kalau bisa nggak tidur, nggak usah tidur. Kita lewati malam-malam di 10 hari terakhir tuh. Ya. Kapan istirahatnya? Pagi aja gitu loh enaknya. Ya kan? Itu pintar-pintar kita lah. Pokoknya maksimalkan. Maksimalkan. Apalagi di 10 hari terakhir ayah bunda kakak. Karena ada malam Lailatul Qadar. Ya kan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ini banyak banget yang nelpon saya tadi. Sebentar. Saya pakai HP soalnya ini. Oke. Ya, malam Lailatul Qadar ayah bunda kakak. Bahkan ya kalau kita lihat di surat Al-Qadar itu ya, tanazzalul malaikat warruhu fiha. Ar-ruh. Para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar untuk menyelesaikan semua hajat urusan manusia pada saat itu. Termasuk ar-ruh di situ ditafsirkan oleh para ulama adalah malaikat Jibril. Masya Allah. Malaikat Jibril. Setiap malam Lailatul Qadar turun ke bumi. Benar kebayang. Ya kan? Makanya kenapa sih ketika pagi harinya malam Lailatul Qadar tuh, ya kan tanda-tanda kita tahu nih tanda-tanda malam Lailatul Qadar tuh semalam, misal paginya tuh, itu apa? Langit-langit tuh teduh gitu loh, ya kan? Adem, nggak silo, matahari nggak silo. Karena apa? Ya itu karena penjelasannya malaikat Jibril tahu malaikat Jibril kita ini apa namanya? eh kisah bukan kisahnya ya. Apa namanya? Fisiknya lah gitu, ya kan? Wujudnya dijelaskan oleh para ulama. Malaikat Jibril ini sebelah sayapnya aja nih, sebelah loh. Sayap kan ada dua. Sebelah sayapnya aja itu bisa menutupi bumi dari timur ke barat, bayangin. Cuma sebelah sayap, makanya itu matahari itu nggak silo gitu loh. Tanda-tanda semalam tuh Lailatul Qadar itu, ya kan? Masya Allah. Belum lagi malaikat-malaikat yang lainnya gitu. Nah itu jadi ayo kita maksimalkan. Kita dapatkan. Kita berburu malam Lailatul Qadar. Karena kita nggak bisa jamin kita hidup lagi ya ibu dan kakak ya di tahun depan. Ya kan? Oke, itu yang kelima. Karena ada malam Lailatul Qadar. Ya kan? Lalu yang keenam, kenapa kita harus maksimalkan bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Ya. Dosa-dosa, penghapusan dosa lah. Dosa-dosa kita akan dihapuskan di bulan suci Ramadan. Ya kan? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya kan? Imanan, imanan dengan penuh keimanan. Iman itu apa? Gak cuma diyakinkan dalam hati aja ya Bunda. Ya. Perlu aksi, ya kan? Gak cuma diyakinkan dalam hati tapi diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, itu orang beriman. Imanan wahtisaban dan penuh dengan pengharapan. Ya kata Rasulullah SAW. Maka orang seperti itulah yang akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bulan penghapusan dosa. Mau nggak dosa kita dihapusin? Maka lewatkanlah bulan suci Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan keimanan dan rasa harap, penuh harap. Tadi la'allakum tattaqun, apa harapannya? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ayo benang kakak. Itu yang keberapa? Yang keenam ya? Ya yang keenam. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh, kenapa kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan dari hari pertama
Cek, cek, cek. Dah, aman. Oke, aman ya. Nah itu, dikabulkannya doa di setiap waktu bulan suci Ramadan, ya bunda kakak. Ya, ya, jadi manfaatkan juga untuk memaksimalkan doa kita. Kata Rasulullah SAW ya, salah satu la turaddu. Allahu Akbar, telepon lagi ya. Terus, banyak kali santri yang nelpon. Ah itu kan sampai mana tadi? Doa, ya doa. Jadi terlewat Ustaz. Insya Allah nanti ada recordnya ya bunda. Kalau yang memang baru masuk. Baik, itu doa ya kan. Kata Rasulullah SAW ada 3 orang yang tidak mungkin tertolak doanya. Salah satunya apa? Orang yang berpuasa. Oh, masya Allah tuh, ya kan? Ibu dan kakak. Jadi maksimalkan. Ya. Ayat Oke, Kairan, Evan, Bunda semua, sepertinya terkendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar. Oke, Insya Allah Bunda semua ya. Bagaimana Bunda Bangga semua sudah mendapatkan ilmu baru ya pada pagi hari ini, Masya Allah. Dan video. Dipersilakan untuk Bunda semua. Oke, Ustadz, ini ada yang Insya Allah. Ini ada dari Kak Nabila.
Nah, dari Kak Nabila, Assalamualaikum Ustaz. Maaf, izin bertanya. Kalau misalkan puasa Ramadan di hari Selasa, apakah Seninnya masih bisa puasa sunnah Senin Kamis? Terima kasih Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz? Oke, cek. Oke, bulan suci Ramadan ya kan, apa namanya, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Bunda Nabila ya, Bunda Nabila. Kalau di bulan suci Ramadan, Senin Kamisnya masih bisa nggak puasa sunnah? Jawabannya nggak bisa, ya karena khusus ya di satu bulan ini namanya bulan Ramadan, maka puasanya puasa Ramadan, ya puasa Ramadan. Artinya apa? Ya artinya tidak bisa dibarengi dengan puasa selain puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu wajib, ya kan? Meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat maka berdosa. Bahkan kita kan disuruh menggantinya. Itu bedanya tuh, puasa Ramadan kan wajib nih. Kalau kita nggak mampu karena uzur, ya kan, maka kita harus mengganti di hari yang lain kan gitu, ya kan. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian sakit, maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, atau sedang dalam perjalanan, sedang safar, maka ganti di hari yang lain selain hari di bulan suci Ramadan. Tapi kan kalau puasa sunnah enggak. Senin Kamis misal nih, ya kan, di luar bulan suci Ramadan, ketika kita ada uzur syar'i yang mengharuskan kita untuk berbuka, maka kan kita enggak dianjurkan. Tidak ada syariat untuk mengganti, ya kan? Nah, itu bedanya. Makanya di bulan suci Ramadan, full satu bulan ini khusus untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, jadi nggak ada puasa sunnah di bulan suci Ramadan. Begitu ya, hai Bunda Nabila. Allahu a'lam, barakallahu fiik. Oh, Afwan Ustaz, katanya bukan itu maksudnya. Jadi kalau mulai puasa Ramadannya hari Selasa, nah apakah satu hari sebelumnya hari Oh, Senin? Nah, oh, berarti belum masuk bulan suci Ramadan ya? ya belum. Oke, afwan saya salah fokus. Malum lah ya, baru. Aduh. Oke, kalau puasa hari Selasa, Seninnya boleh nggak nih? Ah, maka ada perbedaan pendapat di sini. Tetapi saya mengambil pendapat yang bilang nggak boleh. Karena apa? Agar menjadi pembeda. Ya. Ya kan? Agar menjadi pembeda. Karena pasti ada kemungkinan apa namanya, perbedaan jatuhnya satu Ramadan kapan. Mungkin ada yang Senin, ada yang Selasa, ya kan. Maka menjadi pembeda. Kenapa nggak boleh? Pendapat yang nggak boleh ya jumhur yang saya tahu nih, dan ini pendapat yang saya ambil, agar menjadi pembeda gitu loh, mana apa namanya, mana satu Ramadan nih, puasa Ramadan mana memang udah bukan bukan hari Ramadan gitu, ya kan. Bahkan ada ulama yang sudah tidak membolehkan berpuasa ketika sudah melewati nisfu Sya'ban. Sudah lewat dari setengah bulan dari bulan Sya'ban, ya kan? Hari ke-16, 17 Sya'ban tuh, ya. Itu kita udah nggak boleh lagi berpuasa. Ada yang sampai begitu. Tapi kalau emang kita punya rutinitas untuk menjalankan ibadah puasa sunnah, itu ada yang membolehkan, ya. Tetapi khusus tadi misal jatuh dari Selasa, Seninnya masih boleh puasa sunnah, saya mengambil pendapat yang tidak boleh. Agar menjadi pembeda nih, jelas gitu loh. Mana Ramadan, mana bukan gitu. Karena kan kalau kita ibarat kata tuh kita kayak ini ntar ditakutkan oleh para ulama, ya kan. Karena pasti ada potensi kemungkinan beda pendapat nih. Satu Ramadan tuh jatuh Senin atau Selasa gitu ya. Takutnya kalau kita puasa di Seninnya dengan niat sunnah padahal itu udah Ramadan, sehingga kurang nanti puasa kita tuh, ya kan. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Begitu ya Bunda Nabila, Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Terjawab? Insyaallah ya. Masya Allah. Syukur Ustaz Jaya atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya, Bunda Nabila. Nah, ada lagi Ustaz yang bertanya. Oke, Yang siap. bertanya Ustaz dari Bunda Ernawati. Lailatul Qadar apakah hanya satu kali atau turun lebih dari satu kali? Seperti itu, Ustaz. Lailatul Qadar hanya satu kali ataukah turun lebih dari satu kali? Satu kali dalam setahun. Hmm. Ya kan? Satu kali dalam setahun. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Gitu. Ya. Jadi ini yang harus kita manfaatkan. Ya Bunda Kakak, ya Bunda Erna.
Ya cuma satu kali dalam setahun cuma satu kali. Dalam 10 malam cuma satu malam, ya kan? 10 hari terakhir tuh 10 malam. Dia hanya satu malam di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kapan? Nah, ada yang menjelaskan para ulama itu potensi malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Berarti mungkin malam 21 kah, malam 23 kah, malam 25 kah, malam 27, malam 29 kah. Tapi ada juga yang menjelaskan para ulama itu ya tidak menutup kemungkinan juga malam Lailatul Qadar terdapat di malam-malam genap. Nah, jadi mau nggak mau 10 malam terakhir itu kita maksimalkan. 10 hari terakhir itu ayo menangkapnya. Jadi cuma satu kali. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Oke, baik. Nah, seperti itu untuk Bunda Ernawati. Seperti itu ya, Bunda. Bentar. Nah, oke, baik. Jadi, untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan 2 pertanyaan dulu ya, Ayah Bunda. Karena ini sudah melebihi batas waktunya. Dan untuk Ayah Bunda semua yang masih belum terjawab pertanyaannya, ataupun nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, nah bisa langsung menghubungi ke admin masing-masing. Dan kemudian nanti jawabannya akan langsung melalui voice note Ustadz Jayanya, ataupun melalui chat, seperti itu ya. Nah, oke, baik, Ayah Bunda semua. Jadi itu dia sesi tanya jawab yang telah disampaikan dan terjawab oleh Ustaz Jaya ya. Alhamdulillah, insya Allah. Selanjutnya, di sini izinkan saya untuk memberitahu Ayah Bunda semua bahwasannya seperti biasa di Masjid Muslim Billionaire mengadakan program unggulan, program rutin yaitu MIM, Menghafal Itu Mudah, yang mana melalui kajian MIM ini, Menghafal Itu Mudah, Ayah Bunda Bangka semua bisa belajar belajar mengaji, memperbaiki cara baca Al-Quran, dan tentunya menghafalkan satu ayat setiap satu kali pertemuan, seperti itu. Nah, lalu di sini saya memberitahukan untuk Ibunda semua yang biasanya MIM ini dilaksanakan pada malam hari setelah Isya, Ba'da Isya. Nah, spesial Ramadan kali ini, insya Allah MIM akan dijadwalkan tetap sama rutin seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan juga Rabu. Nah, namun di Ramadan kali ini spesial, kajiannya Ba'da subuh. Jadi sekitar pukul 5 pagi kita akan menghafal itu mudah ya Bu ya melalui Zoom seperti itu. Oke. Maka dari itu saya mengajak Ibunda semua tentunya dan juga menghimbau Ibunda semua untuk mengajak saudara, kerabat dan juga teman-temannya untuk bisa ikut kajian MIM menghafal itu mudah untuk sama-sama kita menghafalkan Al-Qur'an setiap pertemuannya satu satu ayat seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada Ibunda semua atas segala perhatiannya.